Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh yang indah bagi kita kaum muslimin. Seusai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan untuk berzikir dan diisi dengan kajian sampai waktu syuruk insyaallah. Semoga ini menjadi rangkaian amal saleh yang ada hasilnya kelak di hari kiamat. Salat subuh disebut oleh Nabi SAW sebagai salat yang paling berat bagi orang munafik. Sebagaimana yang pernah beliau sabdakan, "Athqalus salati 'alal munafiqin as-subh wal isya." Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Lalu beliau SAW memberikan sebuah janji, "Lau ya'lamun nasu ma fihima la atauhuma walau habwa." Andaikan orang itu tahu nilai keistimewaan yang ada pada salat subuh dan isya secara berjamaah, tentu mereka akan rela untuk mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Di sini yang paling jauh dari mana, Pak? Saking Jalan Palagan. Tadi jalan kaki atau merangkak? Masya Allah. Pasti naik kendaraan ya. Kira-kira yang datang dari Jalan Palagan mau dibayar berapa untuk bersedia merangkak? Mungkin kita kalau dibayar, "Bapak tak kasih 1 juta merangkak dari Jalan Palagan sampai sini." Berat Pak ya? Wah gak sanggup. Inilah kira-kira gambaran nilai pahala, namun dirahasiakan oleh Allah sebagai ujian bagi hambanya. Siapa di antara mereka yang sanggup untuk beriman dan yakin dengan janji Allah, dan siapa di antara mereka yang lemah imannya sehingga masih meragukan dengan janji-janji seperti ini. Karena salah satu di antara dorongan kuat kenapa orang itu mau melakukan aktivitas yang berat adalah semangat untuk mengejar janji Allah. Makanya bagi mereka yang imannya kuat, walaupun tantangan hidupnya itu berat, walaupun mungkin harus sampai pada tingkatan mengancam nyawa, bagi dia siap untuk menghadapinya. Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana para nabi yang ketika mereka berdakwah itu harus sampai kehilangan nyawa atau berhadapan dengan sesuatu yang mengancam keselamatan nyawanya. Resiko itu dihadapi oleh mereka yang berusaha berada di atas jalan kebenaran. Nabi Ibrahim pada waktu mendakwahkan tauhid kepada masyarakatnya, mereka harus berhadapan dengan masyarakat yang berkeyakinan mengikuti ajaran paganisme, menyembah dewa-dewa yang dia diyakini sebagai penunggu benda-benda langit. Ada dewa bulan, ada dewa matahari, ada dewa bintang A, dewa bintang B. Makanya saat dialog antara Ibrahim dengan masyarakatnya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan Ibrahim menyebut matahari, menyebut bulan, menyebut bintang. Itu karena yang disembah oleh masyarakatnya Ibrahim adalah dewa-dewa seperti ini. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim mau dibakar ke dalam api.
Saking besarnya api itu sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka ketika mau memasukkan Ibrahim ke dalam api itu nggak berani secara langsung, Pak, tapi dilempar pakai manjanik. Manjanik itu apa, Pak? Ketapel besar. Dilemparnya pakai ketapel besar. Saking besarnya api itu. Kenapa beliau sampai berusaha untuk menjaga tauhid padahal resikonya seperti ini? Karena janji besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap untuk sampai kehilangan hartanya, bahkan kehilangan nyawanya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keyakinan mereka. Nah, seperti ini ketika dipertahankan sampai akhir hayat dan dilakukan secara jujur, maka itulah yang nanti akan mengantarkan seorang hamba untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Kali ini kita akan belajar dengan mengambil tema menjemput husnul khatimah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yakin kita ini pasti akan mati. Dan mati yang nanti akan kita jalani hanya sekali. Mati besok yang akan kita jalani hanya tinggal sekali. Tidak ada mati lagi setelah kematian itu. Sebab hamba ini mengalami kematian dan kehidupan berapa kali, Pak? 2 kali, Masya Allah. Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu. Kita mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidup lagi. Kita mati, hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi untuk selamanya. Nah, kita sudah mati sebelumnya, yaitu mati sebelum kita ada. Pada saat kita berada dalam rahim sang ibu di usia sebelum 40 atau sebelum 4 bulan, kita dalam posisi belum punya nyawa. Di saat itulah manusia hakikatnya mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, kemudian Allah matikan kalian, lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali kalian. Dan nanti akan ada kehidupan yang kedua yang tidak ada ujungnya. Baik. Karena mati ini tinggal sekali, maka pastikan dalam kondisi yang paling benar. Pastikan dalam kondisi yang paling tepat, pastikan dalam kondisi yang terbaik, sebab tidak mungkin bisa diulang. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan pentingnya husnul khatimah berarti perlu perjuangan sebagai persiapan untuk bisa menjemputnya. Baik. Yang perlu kita pahami seperti ini. Cara Allah Subhanahu wa taala menentukan hisab bagi hambanya itu berbeda antara di dunia dengan di akhirat. Kalau di dunia yang menentukan adalah hisab di bagian akhir. Kalau di akhirat yang menentukan adalah di bagian awal. Kok bisa, Pak? Karena hadisnya menyatakan seperti itu. Berkaitan dengan hisab di akhirat, Nabi SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Amal pertama yang nanti akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang lain dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau salatnya jelek, maka seluruh amal yang lain dianggap jelek. Sehingga yang menentukan di mana kalau di akhirat? Keberhasilan hisab yang pertama. Kebalikannya ketika di dunia, yang menentukan bagian ujungnya. Kalau ujungnya baik, semua yang dia lakukan di masa silam dianggap baik. Sebaliknya ketika ujungnya buruk, semua kebaikan di masa silam tidak dinilai, bahkan bisa jadi hilang harganya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim.
Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya. Hadis riwayat Bukhari. Makanya perjuangan kita untuk jadi orang baik sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, dan makna al-yakin di sini adalah kematian. Nah, akidah semacam ini walhamdulillah dimiliki oleh umumnya kaum muslimin. Sampai datang, mohon maaf, kelompok menyimpang yang mereka mengajarkan kepada masyarakat keyakinan yang salah. Keyakinan salahnya itu gimana? Mereka menganggap bahwasanya manusia itu ada satu derajat tertentu yang apabila dia sudah mencapai derajat itu, maka dia sudah tidak lagi berkewajiban menjalankan ibadah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya model seperti ini. Ada orang yang meyakini manusia itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah namanya tingkatan syariat, di mana orang kalau berada dalam tingkatan seperti ini, dia berkewajiban menjalankan kewajiban syariat. Wajib sholat, wajib puasa Ramadan, kemudian tidak boleh minum khamr, dilarang A, dilarang B, dan aneka larangan-larangan berlaku semuanya. Karena dia berada di tingkatan syariat. Kemudian naik lagi. Orang kalau sudah menjalankan tingkatan syariat, maka dia bisa naik ke tingkatan thariqat. Nah, tingkatan ini bisa dicapai ketika seseorang itu menjalani yang namanya suluk. Suluk itu apa Pak? Mereka sebut sebagai riyadhah dalam ibadah. Ada yang bentuknya bertapa di gua, ada yang bentuknya napak tilas para wali, ada yang A, ada yang B, ada yang ibadah ini, ibadah ini. Suluknya itu beragam, bermacam-macam. Ada yang zikir sambil goyang-goyang gak karuan. Nah, di posisi ketika dia sedang menjalani fase suluk, biasanya dia akan sudah mulai menghindar dari masyarakat, menyepi, jarang berinteraksi dengan orang, bahkan sama keluarganya. Bahkan ada yang ngilang, ada yang jalan kaki dari Anyer sampai Panarukan ya. Ngecek jalan Dendles. Masya Allah. Dan itu tujuannya dalam rangka untuk tadi Pak, riyadhah. Dia mau naik ke tingkatan yang lebih atas. Lalu naik lagi, ada tingkatan namanya tingkatan hakikat. Kalau sudah sampai pada tingkatan hakikat, sebagian dari kewajiban syariat mulai hilang. Dan biasanya orang ini sudah punya tata cara ibadah tersendiri, khusus yang berbeda dengan orang yang lain. Sampai pada tingkatan yang tertinggi namanya tingkatan ma'rifat. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, mereka beralasan atau menganggap bahwasanya sudah terjadi manunggaling kawula lan Gusti. Hamba dengan Allah sudah bersatu, sehingga orang sudah tidak lagi berkewajiban menjalankan ibadah. Terserah mau sholat monggo, enggak sholat monggo, mau poso juga boleh, enggak puasa juga boleh, sudah bebas, khamr jadi halal, apapun yang haram semuanya jadi halal. Ini tingkatan ma'rifat. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi Pak, di atasnya ma'rifat. Tingkatan nekat. Nek wis nekat ini udah nanti jadinya tukang maksiat dan dia merasa sudah tidak ada beban dosa. Ada satu cerita yang pernah disampaikan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, hafizahullah taala. Beliau salah satu di antara ulama ahli hadis yang ada di Yordan, yang ada di Syam ya. Beliau hafizahullah itu pernah menyampaikan satu pengalaman yang dialami oleh Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Menurut Bapak Ibu, Abdul Qadir Jailani itu madhabnya apa Pak? Apa madhabnya Abdul Qadir Jailani? Hambali, bukan Syafi'i ya. Beliau itu bermadhab salah satu di antara ulama madhab Hambali. Sebagai seorang ahli ibadah yang berilmu, bertakwa kepada Allah,
dalam sebuah kegiatan ibadah yang beliau jalani di malam hari, qiyamul lail. Tiba-tiba keluar cahaya dari salah satu sudut ruangan. Lalu cahaya ini mengeluarkan suara. Wahai Abdul Qadir, saat ini kau telah mencapai derajat ma'rifat, sehingga kau sudah tidak lagi berkewajiban menjalankan syariat. Maka kau sudah tidak wajib sholat dan boleh maksiat. Begitu mendengar tersebut, cahaya tadi langsung diludahi. Beliau meludah ke arah cahaya tadi. Prakteknya gimana Pak? Tidak mungkin dipraktekkan di depan ya. Hingga kemudian cahaya ini hilang, redup. Lalu keluarlah suara. Wahai Abdul Qadir, engkau telah diselamatkan oleh ilmumu. Padahal aku telah menyesatkan sekian puluh ahli ibadah dengan cara seperti ini. Ini sebenarnya gangguan yang kedua Pak. Godaan kedua ini tidak lebih ringan dibandingkan godaan yang pertama tadi. Abdul Qadir dikatakan oleh setan, kau telah diselamatkan oleh ilmumu. Tujuannya apa ini? Agar ujub. Wow, memang aku adalah orang yang berilmu, orang yang hebat, top markotop ya. Sampai setan saja mengakui. Akhirnya beliau balas dengan mengatakan, bukan dengan ilmuku, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah aneka celah yang bisa saja disampaikan oleh setan untuk mengganggu hamba Allah, mengganggu manusia, sehingga ketika tidak bisa digoda dengan A, dia cari digoda dengan celah B dan seterusnya. Baik, kita tinggalkan akidah seperti ini, dan walhamdulillah Muhammadiyah dan beberapa teman-teman yang selalu komitmen dengan tauhid termasuk di antara yang memperjuangkan jangan sampai akidah ini menyebar di tengah masyarakat. Karena banyak orang yang punya keyakinan seperti ini sehingga mereka mengajarkan hal yang enggak benar kepada masyarakat. Contohnya adalah berawal dari ngajak orang untuk ikut aneka torikot dengan amalan tertentu biar nanti mengantarkan manusia kepada titik akhir, yaitu meninggalkan syariat. Dan itu bahaya Pak. Sehingga kalau misalnya Bapak pernah dengar ada cerita, kenapa kok dia enggak Jumatan, kenapa orang itu enggak sholat, kenapa dia enggak pernah datang ke masjid, bahkan mohon maaf ketika puasa tangannya nyekel rokok, itu ketahuan. Ya memang orangnya enggak puasa Pak. Ketika ditanya alasannya, awakmu durung sampai makom koyong ini ki, kau belum sampai pada tingkatan seperti ini. Loh terus caranya gimana itu? Ngajimu kurang adoh. Masya Allah. Lah model-model seperti itu, sehingga dia mau membenarkan maksiat tapi dengan alasan menghina orang lain. Kau belum sampai pada tingkatan ini, belajarmu kurang jauh. Berarti semakin jauh belajarnya, makin ahli maksiat ya. Kalau pakai bahasa yang paling kasar, ini caranya menutupi celah untuk membenarkan penyimpangan dengan cara membodohkan orang lain. Padahal aslinya itu adalah biang kebodohan. Seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi di masa silam. Di zaman Bani Israel ada sebagian orang yang disesatkan dari ajaran Musa alaihissalam oleh seorang sosok yang dia itu dikenal sebagai ahli ibadah. Yang dikenal sebagai ahli ibadah, siapa itu Pak? As-Samiri. Pada waktu Bani Israel itu bersama Fir'aun di Mesir, dijajah oleh Fir'aun selama puluhan tahun, dari mulai sebelum Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa jadi nabi, itu kan puluhan tahun Pak. Itu imannya enggak goyang Pak. Mereka tetap jadi mukmin ahli tauhid yang selalu beribadah kepada Allah, selalu menjaga tauhid kepada Allah. Begitu mereka diselamatkan dari Fir'aun, kemudian dibisiki dengan aneka penyimpangan yang muncul dari As-Samiri. Hanya butuh waktu 40 hari. Yang dulunya ahli tauhid berubah jadi penganut paganisme. Mereka bilang, dia bilang, hadza ilahu Musa
hadza ilahuna wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kita dan Tuhannya Musa, tapi Musa lupa. Sehingga Musa mencari Tuhannya di gunung, padahal ada di sini. Akhirnya patung pedet tadi disembah. Ada juga orang yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Nah, yang saya maksud bagian ini. Bal'am bin Ba'ura ini doanya mustajab, tapi benci sama Musa. Sehingga masyarakatnya mengikuti Bal'am dan minta kepada Bal'am, coba kamu doakan kepada Allah, kan doamu mustajab. Karena Bal'am ini sebelumnya ahli ibadah. Doamu mustajab, doalah kepada Allah agar Allah membinasakan Musa. Masya Allah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Dalam doanya itu Bal'am mengatakan, Allahumma alaika biqaumi. Ya Allah, binasakanlah kaumku. Padahal maksudnya Bal'am, dia mau berdoa, Allahumma alaika bi Musa wa qaumi. Tapi Allah tekuk lidahnya sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Ditegur sama masyarakatnya, loh, kamu itu saya minta untuk mendoakan keburukan bagi Musa, kok malah mendoakan keburukan bagi kaummu. Baik, mohon maaf, saya ulangi lagi. Saya tadi keselio, kesilat lidah. Didoakan lagi, Allahumma alaika biqaumi. Ya Allah, binasakanlah kaumku. Kaumnya marah. Kan seharusnya mendoakan keburukan untuk Musa. Akhirnya dia bilang, qad sullita lisani. Lidahku telah dikendalikan, aku enggak bisa mengucapkan kalimat itu. Sehingga orang yang doanya mustajab ini sok lebih hebat dibandingkan seorang nabi yang dikasih syariat oleh Allah, sehingga sampai dia tersesat dan menyimpang, sampai kemudian muncul kebencian kepada seorang nabi. Baik, maka jamaah yang dimuliakan Allah, intinya di sini kita perlu untuk menjaga bahwasanya seorang hamba itu akan selamanya jadi hamba. Tidak ada istilah hamba menyatu dengan Tuhannya, dengan penciptanya, dan karena itulah dia berkewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai mati. Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah sampai mati. Beliau tidak hadir sholat jamaah itu hanya kurang lebih 3 hari karena sakit. Dan selama 3 hari ketika sakit itu, atau bukan 3 hari ya, mulai dari Kemis itu Nabi SAW waktu subuh masih keluar. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, kurang lebih 5 hari. Rasulullah SAW tidak hadir sholat jamaah. Sebelumnya ya beliau selalu ngimami sholat jamaah, beliau selalu hadir, dan rumah beliau SAW berada di sekitar Masjid Nabawi. Maka nggak ada istilah bahwasanya orang itu berhenti ibadah di usia tertentu. Bapak pinten yosone? 76. Pun pensiun Pak, serasan yang masjid. Ada kayak gitu? Tidak ada. Nih Bapak, saya 80. Pun pensiun Pak, nggak usah puasa. Ada kayak gitu? Selama dia masih mampu dan sanggup untuk beribadah, maka dia berkewajiban untuk menjalankannya sampai pada titik akhir dia sudah tidak lagi mampu secara fisik. Baik. Nah, untuk bisa mendapatkan titik terakhir dalam keadaan ketaatan kepada Allah, sebagai manusia ingin menggapai husnul khatimah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Perjuangan apa yang bisa dilakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih satu wasiat kepada seluruh hambanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai awakmu mati kejaba dadi wong muslim. Yang menarik dari hal ini ada satu tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Monggo jenengan tulis ya. Nggih. Daripada ngantuk mending nulis. Nek mboten betul catatan pripun Pak, ditulis dalam hati. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alai wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alai. Sampun? Sampun. Pun ditulis Pak. Nunggu terjemahannya. Baik.
Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan itu. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi dia ketika mati. Masya Allah. Sebuah kematian yang sangat indah ketika orang itu mati dalam keadaan membawa akidah yang lurus. Ketika orang itu mati dalam keadaan dia selalu siaga taat kepada Sang Kuasa, kepada Allah. Itulah yang dimaksud makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya seperti ini. Mohon tidak dipahami bahwa yang namanya husnul khatimah itu hanya terbatas untuk orang yang mati ketika sujud, mati dalam keadaan salat, mati ketika puasa, mati ketika jihad. Bukan hanya sebatas itu. Lalu apa yang dimaksud husnul khatimah? Bapak Ibu bisa lihat. Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dalam keadaan sakit, berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau meninggal di atas ranjang. Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul beliau wafat di atas ranjang. Sehingga tidak semua sahabat meninggal dalam keadaan dibunuh orang kafir atau meninggal dalam keadaan beliau sedang sholat, sedang sujud, tidak. Banyak di antara mereka yang meninggal dalam keadaan beliau berada di atas dipan, di atas ranjang. Berarti Pak, definisi husnul khatimah itu kayak gimana Pak? Husnul khatimah adalah ketika kita mati dalam keadaan sebagai muslim ahlu sunnah. Ketika kita mati dan kita tidak punya praktek kesyirikan yang masih bertahan. Alhamdulillah, mungkin pernah di antara kita yang dolanan dukun tapi sudah tobat. Ketika kita mati dan kita tidak memiliki akidah yang menyimpang. Ketika kita mati dalam keadaan semua kewajiban agama tertunaikan. Ketika kita mati kita tidak punya kezaliman orang lain yang belum termaafkan. Ketika kita mati kita tidak punya tanggung jawab kepada orang lain yang belum tertunaikan. Dalam kondisi seperti ini berharaplah husnul khatimah. Maka husnul khatimah itu perjuangan sepanjang hidup. Bagaimana kau bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai akhir hayat kewajiban kamu tertunaikan semuanya. Terus yang perlu dikerjakan dalam hal ini, pertama, selalu jaga iman. Sebab iman ini syarat utama orang bisa mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih." Sebaliknya, orang yang aslama wajhahu lillah, yang dia memasrahkan dirinya di hadapan Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, itulah orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang berhak masuk surga. Nabi SAW juga pernah mengatakan, innahu la yadkhulul jannah illa mu'minun. Sesungguhnya tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang mukmin. Hanya mukmin yang boleh masuk surga. Sedangkan orang yang musyrik, walaupun KTP-nya Islam tapi dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Dan sekarang mohon maaf jamaah, terkadang syirik itu dilarutkan, diramu dengan budaya. Maka saat praktek syirik ini dilarang, orang beralasan ini budaya, kita harus ngawuri-wuri kebudayaan. Tapi isinya syirik. Nyuwun sewu Pak, mohon maaf ya, sajen itu syirik nggak Pak?
Nggih? Sajen termasuk syirik ya. Kemanapun dia sajen. Karena sajen itu pasti ada keyakinan. Unsur keyakinan apa Pak? Dia mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Dan itu termasuk di antara praktek kesyirikan. Di masa silam, orang musyrikin jahiliyah, mereka suka praktek seperti ini. Kadang ada yang mempersembahkan kepala onta, kepala kambing, kepala dipersembahkan kepada makhluk-makhluk yang diyakini sebagai makhluk gaib, yaitu para jin. Ada yang sedekah bumi di Merapi, ada yang merti desa, sedekah bumi di sungai, di desa, merti. Ya boleh saja berbudaya, tapi jangan sampai ngerusak akidah agama. Sehingga kalau sampai praktek seperti ini kok dilakukan oleh muslim, ya ini musibah terbesar. Musibah terbesar. Karena bisa jadi yang bersangkutan secara status agama resmi negara, dia Islam. Cuman masalahnya dia mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikan. Dan itu bisa sampai menyebabkan pelakunya waliyadzubillah gak dapat jatah surga, alias dia kekal di neraka. Maka tolong jaga baik-baik Pak akidah kaum muslimin, baik keluarga kita maupun yang ada di sekitarnya. Karena praktek seperti ini, kesyirikan kayak gini diancam oleh Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik, Allah akan haramkan dia untuk masuk surga. Nah, Nabi SAW pernah membuat permisalan seperti ini Pak. Bagaimana ibadah itu menjadi tidak ada artinya kalau pelakunya berbuat syirik. Rasulullah SAW membuat permisalan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kita kenal dengan 5 rukun Islam. Kenapa beliau nyatakan buniyal Islam? Islam dibangun karena beliau mau membuat permisalan agama ini seperti layaknya sebuah bangunan. Ada 5 tiang di situ. 4 tiang kanan kiri depan belakang, 1 tiang di tengah. Soko sing paling tegak tinggi tiang di tengah. Kanan kirinya adalah tiang-tiang penyangga yang lain. Ada tiang salat, ada tiang puasa, ada zakat, ada haji. Baik. Ibadah itu ibarat orang mengisi ruangan tadi dengan aneka perabotan yang ada. Apa yang akan terjadi kalau ada orang yang hanya sing penting rajin ibadah tapi syirik jalan? Itu seperti dia ngisi aneka perabotan dalam rumah tadi, tapi soko tengah la ilaha illallah dirobohkan. Pripun Pak kira-kira Pak? Ambruk. Gedung itu ambruk. Walaupun di dalamnya ada banyak tupperware misalnya, ada banyak perabotan, tapi karena gedungnya ambruk, pripun? Ya nggak bisa ditempati. Maka seperti itulah orang yang menghancurkan agama dirinya sendiri dengan cara berbuat syirik kepada Allah, apapun alasannya. Ini bisa sampai menghancurkan bangunan Islam yang dia miliki. Tapi Pak, ini kan dalam rangka ngawuri-wuri kabudayan. Loh, dari dulu orang musyrikin ketika diingatkan oleh para nabi, alasannya ini budaya. Al-Quran menyebutkan itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika mereka diperintahkan, ayo ikuti ajaran Allah, apa yang diturunkan oleh Allah, apa mereka bilang? Kami sudah mengikuti apa yang kami jumpai dari ajaran aba'ana. Aba itu apa artinya Pak? Leluhur kami. Leluhur kami seperti ini. Di ayat yang lain Allah mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami jumpai para leluhur kami
mereka memiliki ajaran agama seperti ini dan kami mengikuti mereka. Leluhur, ajaran leluhur yang diabadikan, orang nyebutnya apa? Budaya. Jadi dulu ajaran para nabi yang mengajak masyarakat untuk meninggalkan praktek syirik itu selalu dilawan dengan yang namanya ini sudah menjadi ajaran leluhur. Lupa itu kan sebenarnya kita berbagi, Pak. Berbagi apa toh, Mas? Sehingga dari hasil alam, hasil ternak kita kembalikan sebagian ke alam. Terus caranya yaitu ditanam. Ditanam kembali ke alam. Kalau memang tujuannya seperti itu, terus kenapa ada ritual-ritualnya? Apa cuman yang penting pokoknya mendem kepala kerbau atau mendem kepala kambing selesai? Tidak. Ada ritual yang lain. Yang mimpin ritual itu doa-doa, dzikir-dzikir, memohon sesuatu, berkomunikasi. Setelah itu baru selesai ritual. Sehingga tidak hanya sebatas yang penting mengubur kepala kerbau atau kepala kambing atau kepala, bukan yang penting itu. Tapi ada praktek ritual-ritual yang mereka jalani. Artinya memakamkan atau menguburkan kepala-kepala tadi diiringi dengan keyakinan dan ideologi tertentu. Dan itulah bentuk persembahan kepada selain Allah. Makanya mereka yang tidak punya ideologi seperti ini, bagi mereka ya ini enggak logis. Apa hubungannya mengembalikan ke alam kemudian ngelarung kepala kerbau misalnya? Iwake ratu yang ndase. Nggih. Itu untuk pakan ikan, Pak. Pakan ikan ya pelet kudune kan. Kok kepala utuh ditaruh di situ? Ya nanti biar dikerobok ikan. Itu malah jadi sampah tambahan. Belum lagi yang dilarungkan tidak cuma kepala, Pak ya. Ada aneka yang tidak dimakan oleh binatang yang ada di laut. Jadi kalau mau pakai alasan logika pasti nggak nyambung. Maka alasannya tinggal satu. Ini adalah peninggalan leluhur. Makanya pakaiannya khusus, tata caranya khusus dan seterusnya. Tolong jaga baik-baik keluarga kita, jangan sampai ikut-ikutan seperti ini. Baik, kemudian yang kedua, jaga semua kewajiban agama. Menjaga kewajiban agama ini sampai titik akhir dari hidup kita, yaitu mati. Seorang hamba ketika dia komitmen menjalankan sholat, komitmen menjalankan puasa, semampu yang bisa dia lakukan, sampai akhir hayat, insya Allah dia jadi muslim yang baik. Seorang sahabat yang ditusuk ketika beliau jadi imam, siapa namanya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang nusuk Umar namanya siapa, Pak? Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia menggunakan belati bermata dua. Jadi kanan kirinya itu tajam. Ya. Kalau misalnya, nah ini tisu saya tekuk kayak gini, Pak. Nah, seperti ini belati yang dipakai oleh Abu Lu'lu'. Kanan kirinya bermata pisau tajam. Gini. Ditusukkan ke Amirul Mukminin melalui belakang. Setelah itu ditusukkan melalui depan. Terus ditarik. Maka perutnya Umar kan sobek cukup parah. Sampai akhirnya beliau terjatuh. Kemudian sholat dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Sholat subuh ketika itu dengan bacaan yang paling ringkas dalam sejarah para sahabat. Cuman baca inna a'taina. Dah? Setelah itu Umar dibawa pulang. Ketika Umar dibawa pulang, dikasih susu. Keluar dari ususnya. Karena sobek perutnya. Dan beliau bertahan selama 3 hari. Begitu sampai rumah pingsan Umar. Ketika pingsan, terus beliau siuman bangun, pertama yang ditanyakan beliau apa?
Asallan nas, sudah sholat belum masyarakat? Karena beliau menyadari waktu beliau pingsan itu dalam keadaan sholat belum selesai. Asallan nas, apakah sudah sholat? Mereka jawab, sudah ya Amirul Mukminin, sudah sholat semuanya. Lalu Umar mengatakan, innahu la hadza fil Islam liman tarakas salah. Enggak ada jatah dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada jatah niku tegese pripun, Pak? Bukan muslim. Sehingga kalau sampai meninggalkan sholat, maka yang bersangkutan dianggap telah keluar dari agama. Kan itu dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah memberikan peringatan ya, tentang wajibnya jaga sholat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari agama. Karena itu dalam kondisi apapun salat wajib dikerjakan. Kalau najis, Pak, ya dibersihkan. Nek mboten saged sebisanya. Sehingga bisa jadi ada orang yang salat dalam keadaan najis, misalnya yang sakit. Saya pakai diapers. Tapi ketika masuk waktu sholat, nggak ada orang rano sing ganteni. Mungkin usianya sudah sangat sepuh, sehingga gerak sendiri nggak bisa, ke toilet sendiri nggak bisa. Arep wudu raiso, tayamum tangannya nggak bisa ngeranggeh tembok, tangannya nggak bisa nyentuh tembok. Terus gimana? Kamu sholat sebisanya. Sampai pun misalnya di ruang ICU, tangan nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak, semua nggak bisa gerak, mau ngiso ketap ketop. Krungu adzan, masuk waktu sholat. Orang tuh bingung, iki adzan apa? Isya apa maghrib? Padahal duhur. Karena kan dia nggak tahu waktu ya. Tapi akalnya sehat, sehingga masih mengenal adzan. Cuman dia nggak tahu waktu. Ruangan ini ya cahayanya dijaga seperti itu. Siang dan malam sama saja. Makanya Pak, kalau misalnya ada keluarga kita yang sampai masuk ICU atau dirawat intensif seperti ini, pasang jam yang terbaca. Nah, tujuannya biar beliau bisa melihat tahu waktu. Oh, ini waktunya duhur, ini waktunya asar. Sehingga bisa sholat sebisanya. Sebisanya beriman, Pak. Ya mong nek iso ketap-ketop ya sholat ketap-ketop. Kalau hanya bisa diam saja, gerak kepalanya dikit, ya itu yang bisa dilakukan. Karena sholat itu wajib bagi setiap yang berakal dan sudah baligh. Boleh tidak sholat jika dia belum baligh. Kalau orangnya baligh gak sholat, baligh gak sholat, berarti tinggal satu kemungkinan. Pripun? Tidak berakal. Ngoten nggih. Oh, pantas wong edan, kan gitu. Makanya Rasul. Enggak kok Pak, dia enggak orang edan, dia berakal. Loh kok enggak sholat? Padahal sholat ini ibadah yang paling toleransinya longgar. Dilakukan dengan cara A, silakan dilakukan dengan cara B. Yang penting pokoknya dilakukan sebisanya. Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Baik. Ini praktik ibadah wajib. Puasa juga seperti itu. Kerjakan puasa wajib sebisanya. Nih boten saged bayar fidyah. Mohon maaf ya, masih banyak ibu-ibu yang kadang punya utang puasa tapi diremehkan. Iya Pak, aku dhisik waktu SMA beling nakal. Jadi ketika haid tidak puasa tapi nggak dikodok. Bertahun-tahun saya ketemu orang yang dia punya utang kodok puasa itu sampai 100 hari. Itu berarti kalau satu Ramadan 7 hari, berapa kali Ramadan itu? 10 saja sudah 70 Ramadan. Bisa sampai 10 sekian belas tahun. 13 tahun, 14 tahunan dia. Enggak kodok itu Pak.
Dan ternyata fenomena seperti ini cukup banyak. Ini nggak boleh dibiarkan ya. Kalau sampai dia mati dalam keadaan dia nggak qadha, membawa dosa besar. Karena kewajiban dia tidak tertunaikan. Makanya biar tidak terlalu berat, qadha itu harus ditunaikan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Sehingga misalnya Ramadan besok sempat tidak puasa selama 7 hari, maka dikodok di luar Ramadan, jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Kalau sampai masuk Ramadan berikutnya kok belum selesai, dikodok setelah Ramadan berikutnya plus bayar fidyah. Jadi kewajibannya jadi 2. Misalnya saya sudah kodok 5 kurang 2, wis melbu Ramadan. Nah sekarang yang 2 tadi Anda kodok di bulan Syawal plus bayar fidyah. Baik. Demikian pula kewajiban yang lain. Misalnya orang sudah punya kemampuan untuk berangkat haji, tapi karena eman metu duit oke mas, dan orang itu berada di puncak bakhil jika sampai dia tidak mau mengeluarkan harta untuk menjalankan kewajiban agama. Saking cetil medit kumet sampai haji itu tidak mau. Padahal dia kaya, dia bisa untuk daftar, namun sengaja nggak daftar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah pernyataan, "Man kana lahu ta'ah falam yahujja falyamut yahudiyan aw nasraniyan." Yang punya kemampuan tapi nggak mau haji, mbok mati jadi Yahudi, mati jadi Nasrani rapopo. Maksudnya apa di sini? Celaan keras bagi mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau berangkat haji. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun yang sudah punya istita'ah, dia tidak boleh menunda kegiatan berhaji. Baik. Selanjutnya berikutnya ya. Amalan yang bisa mengantarkan husnul khatimah. Pastikan sebelum kita wafat, ini penting ya, kita dalam keadaan nol kedzaliman. Nol kedzaliman itu maksudnya gimana Pak? Sudah tidak lagi punya permusuhan, sengketa, kedzaliman atau hak orang lain yang belum tertunaikan. Jadilah manusia nol kedzaliman. Sebab zalim itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan sampai kalian menyangka bahwasanya Allah akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah tunda hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata terbelalak karena melihat siksa. Sehingga bisa jadi Pak, ada nggak orang zalim sampai mati belum terbalaskan? Banyak ya. Kalau terjadi seperti itu gimana Mas? Jangan merasa aman. Mungkin dia bisa merasa aman di dunia, tapi tidak ada jaminan aman di akhirat. Makanya ada satu pesan yang pernah disampaikan Nabi SAW berkaitan dengan masalah orang muflis, wong bangkrut di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wa jihadin wa siyamin. Orang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang kelak di hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala jihad, pahala puasa, pahala. Wa qad zalama hadha wa akhadha mala hadha wa syatama dama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, mencaci maki si D, menumpahkan darahnya si E, merebut kehormatan si F, merusak kehormatan si G dan sebagainya. Fa akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Akhirnya masing-masing
mengambil kebaikan dan pahala yang dimiliki oleh orang, rebutan ganjaran. Yang pernah dizalimi tadi rebutan ganjaran. Fa in faniyat hasanatuhu walam yuqda ma'alaihi, sampai ketika pahalanya habis namun kewajiban dia belum beres, ukhidzat min khatayahum thumma turiha alaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa orang dizalimi tadi akan diambil, dilemparkan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Inilah orang bangkrut. Berarti orang bangkrut itu gimana, Pak? Rajin ibadah, tapi sayangnya banyak mendolimi orang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat bercerita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna indi jara fulana wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Kami itu punya saudara, punya tetangga wanita, rajin qiyamul lail, rajin salat tahajud, rajin puasa, tapi sayangnya suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemampuan wong wedok, Pak, nggih. Mereka menyakiti orang lain pakai apa, Pak? Pakai lisan atau tangan? Atau tendangan? Pakai lisan. Entah ghibah, caci maki, mencemooh orang, gampang maidu, dan seterusnya. Lebih sering maidu mana, bapak atau ibu? Dua-duanya. Makanya namanya paidi gitu. Gampang maidu. Baik. Nah, ketika dapat laporan seperti ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha, hiya finnar. Wong wedok koyo ngene ra ono nilai apike, nyemplung neraka. Jadi amal ibadah ketaatan yang demikian banyak hilang nilai gara-gara orangnya suka berbuat zalim. Karena itu Bapak bisa catat satu pesan berikut yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Di kampung punya musuh tetangganya, di tempat kerja punya musuh temannya, dimanapun dia berada, ning kene duwe musuh, ning kene duwe musuh, ning kene ora ono sing beres. Nah, orang seperti ini mohon diwaspadai. Bisa jadi itu adalah bekal yang paling buruk bagi dia di hari kiamat. Wallahu a'lam. Pun suruk dereng, Pak. Jam 5.43. Belum. Kurang berapa menit? 48, kurang 5 menit ya. Baik. 5 menit mau dipakai apa, Pak? Makan bersama atau diskusi? Diskusi. Baik. Ada sisa waktu sebelum kita tutup. Barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Monggo. Di masa tua itu biasa seseorang itu mengalami banyak perubahan. Banyak Mengalami banyak perubahan. Minimal dari muda menjadi tua. Okay. Tapi di sisi lain ada perubahan ekonomi, perubahan kemampuan, perubahan kemampuan fisik menurun, daya pikir menurun, mungkin barangkali perasaan juga menurun, sehingga banyak di antara kalangan sepuh itu, mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Yang keluarnya itu orang
marginalnya berprasangka buruk kepada Allah. Iya. Dan ini tentu sangat membahayakan bagi seseorang yang tentunya ingin meninggal husnul khotimah. Iya, masya Allah. Baik. Untuk itu mohon pencerahan. Ya. Alhamdulillah, ini penting sekali ya. Memang kita rasakan terkadang orang itu mengalami syndrome of power ya. Jadi dia keadaannya berkebalikan dengan sebelumnya. Dulu masya Allah ketika masih aktif dia jadi direktur di perusahaan tertentu. Kemudian di lingkungan masyarakat jadi ketua RW. Lalu ketika di masjid jadi takmir. Sehingga dimanapun dia berada dihargai. Dimanapun dia berada didengerin ucapannya. Begitu sudah pensiun di kantor sudah nggak punya jabatan. Padahal dulu diantar jemput, karpet merah digelar, ketika dia datang disambut. Sekarang datang ke kantor sudah nggak ada jabatan. Ditanya sama satpam, bapak mau kemana? Toilet ada di sana pak. Dicuekin dia. Ketika mencalonkan diri dari RW, pak pun sepuh, nggak ada yang milih. Maka yang jadi korban apa? Masjid. Pokoknya aku kudu ngarep, aku kudu jadi imam, aku kudu jadi ketua takmir dan seterusnya. Memaksakan diri untuk mengambil peran di masyarakat. Nah, memang terkadang sudah saatnya manusia itu bisa memanage posisi. Tahu diri, tahu kemampuan, dan dia tidak melakukan melebihi dari kemampuan. Itulah orang yang terhebat. Terus gimana Pak? Fokus dengan sesuatu yang sifatnya untuk ibadah pribadi. Sebentar lagi Anda mau pulang untuk selama-lamanya. Karena mau pulang, sudahlah tinggalkan aneka gesekan-gesekan dengan masyarakat. Sudah enggak waktunya lagi untuk tegang dengan A, tegang dengan B. Ucapannya harus didengarkan. Sekarang Bapak sudah lebih dari itu. Saya jadi penasehat. Penasehat untuk diri saya sendiri. Penasihat untuk keluarga yang mau mendengarkan ucapan saya. Dan saya tidak memaksakan orang lain apakah dia mau dengerin saya atau tidak. Fokus dengan golek sangu yang banyak untuk kepentingan pribadi. Karena terkadang mohon maaf ya, beliau usianya sudah misalnya 80 tahun, jadi ketua takmir, punya masalah dengan A, punya masalah dengan B, punya masalah dengan C, tambah marak nolorati. Karena dia ingin berperan, beraktivitas, ingin didengerin ucapannya, tapi bukan lagi waktunya. Akhirnya memaksakan diri. Nah, mungkin orang seperti ini kita sarankan, Pak, sebentar lagi mau pulang, Bapak harus sudah waktunya memperbanyak bekal untuk menghadap Allah kelak di yaumil qiyamah. Selanjutnya fokus saja dengan amalan yang sifatnya pribadi. Amalan pribadi contohnya apa Pak? Sholat, baca Quran, zikir, dan sedekah, menggapai semampunya. Dalam posisi misalnya pendapatan sudah mulai turun, bahkan mohon maaf yang tidak punya pensiunan, dia hanya bisa mengandalkan pemberian anaknya. Yang tidak punya pekerjaan rutin, ya dia hanya bisa diam saja. Baik, tidak masalah Pak, tawakal Allah. Sebab jatah rizki itu diberikan oleh Allah sampai mati. Gak ada istilah jatah rizkimu entek sampai umur swidak, uripe sampai 80, 20 tahun gak dikasih rizki, tidak mungkin. Jatah rizki hamba itu kata Nabi SAW, lan tamuta nafsun hatta tastawfi'a rizqaha. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Kita ulangi ya, tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga kalau orang itu hidup pasti punya jatah rizki. Tapi tekon ndi Mas, aku ra duwe gawean, nyambut gawe ya ora iso, kon ternak wis gak kuat nggih. Kon tani ya wis ra kuat. Ngarep-ngarep anak ya kadang eling, kadang ra kober. Nek kober ora eling, nek eling ora kober.
Apa yang bisa diharapkan? Bolak-balik misalnya WA ning anak, awak waras, arto telas, yo ora dibalas. Bapak tawakal, gak ada ceritanya orang hidup gak dikasih rizki oleh Allah. Sebab yang jamin rizki itu Allah. Fokus saja dengan ibadah sesuai dengan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Rizki itu Allah yang nanggung, bukan hamba yang nanggung. Ini sebagaimana perkataan seorang ulama ketika beliau mendapatkan pengaduan dari masyarakatnya berkaitan dengan kejadian inflasi yang besar di masa silam, Pak, bukan inflasi belakangan. Lalu ulama ini mengatakan, la ubali walau habbat syairin bidinar. Aku enggak peduli walaupun andaikan terjadi inflasi sampai harga beras itu mahal sekali, hingga 1 biji beras harganya 5 juta. 1 dinar kan 5 juta ya. Samplokan itu ya ratusan juta. Alayya an a'budahu kama amarani wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Kemudian ulama ini mengatakan, kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadaku. Dan Allah yang akan menjamin rizkiku sebagaimana janjinya kepadaku. Maka di usia senja seperti ini memang sudah mulai banyak mengalami penurunan. Tidak perlu suudzon kepada Allah, tapi kita perlu berganti posisi. Kita perlu berganti posisi. Maksudnya gimana berganti posisi? Sudah tidak lagi memaksakan diri untuk melakukan hal yang berat. Fokus dengan ibadah pribadi, menyadari kelemahan dirinya, sehingga dia tidak perlu mikir apa yang tidak dia bisa. Seperti gelas ini, Pak. Pikirkan yang masih sisa, jangan mikir yang gak ada. Karena kalau kita berpikir yang gak ada, selamanya kita akan resah. Tapi ketika kita masih melihat apa yang masih ada, kita akan bisa mensyukuri zat yang memberinya. Kamu masih bisa apa? Alhamdulillah saya masih bisa sholat. Alhamdulillah masih bisa sholat. Bapak masih bisa apa? Aku mau maca Quran masih bisa, Mas. Rodok mbelawur saya iki ain apa hamzah tuh, Mas? Wah bahaya, Pak, kalau kayak gini nanti salah baca. Tapi masih bisa, Mas. Saya duwe hafalan. Baca hafalan. Hafalan Bapak apa? Inna a'tayna kal kautsar. Qul huwallahu ahad. Ya dibaca berulang-ulang. Punyanya itu dibaca berulang-ulang. Dulu sahabat cuman punya 1 surat, 2 surat dibawa pulang, dan itu yang diulang-ulang. Jenengan tasih saged dzikir mboten, Pak? Alhamdulillah nek ndremimil dzikir ora pedhot, Mas. Dremimil dzikir ora pedhot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga fokus untuk apa yang masih bisa, jangan berpikir apa yang hilang. Karena kalau kita terlalu berpikir apa yang hilang, aku dhisik bisa melihat, sekarang nggak bisa melihat. Dulu bisa tegak berdiri, sekarang guru kok wis ra iso. Bisa naik turun sujud, sekarang sudah nggak bisa naik turun sujud. Bapak, tidak ada yang hilang dalam hal ini. Kalau memang Anda punya kebiasaan rutin beramal tertentu, sampai titik terakhir fisiknya nggak bisa diajak untuk melakukannya, pahalanya terus mengalir. Itulah makna firman Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba wong mukmin dan beramal soleh, dia mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Abbas, orang yang punya kebiasaan amal soleh di waktu masih kuat, lalu fisiknya lemah sehingga tidak bisa lagi melaksanakannya, maka Allah tetap memberikan aliran pahala untuknya. Sehingga yang punya kebiasaan sholat jamaah, datang kajian, sampai pada titik tertentu dia nggak bisa melaksanakannya karena keterbatasan fisik, pahalanya tetap mengalir. Walhamdulillah. Pun cekap jam 6 ya. Baik. Ada lagi dari ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya, ganti
Ibu-ibu bertanya kapan kajian selesai. Baik, coba kita pertanyaan yang kedua dan yang terakhir, waktu sudah surut. Tadi kita sebutkan bahwa dalam ayat ini ada sesungguhnya tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali orang mukmin. Tapi di dalam surat Al-Imran 102 disebutkan ya adalah tidak amat Allah tanpa kuati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bukan mukminun sudah. Oke. Baik. Karena tingkatan orang Islam adalah muslim, mukmin, muslim, mukhlisin. Baik. Baik. Jadi ada kaidah seperti ini. Kalimatani, pertanyaannya mungkin yang online enggak lihat ya, enggak mendengar. Tadi kita sebutkan tidak boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Padahal ayatnya kan berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ Allah sebut muslim bukan mukmin. Penjelasannya bagaimana? Jadi begini, ada dua kata dalam bahasa Arab yang apabila disebutkan salah satu maka maknanya mencakup kata sebelahnya. Dan kalau disebutkan dua-duanya maka maknanya dibedakan. Contohnya fakir miskin. Kalau disebut fakir saja maka mencakup miskin. Kalau disebut miskin saja mencakup fakir. Contoh yang lain Islam iman. Kalau disebut Islam saja mencakup mukmin. Kalau disebut iman saja mencakup Islam dan demikian seterusnya. Dan seperti ini cukup banyak dalam Al-Qur'an ya. Seperti al-birru wat taqwa. Bir dan takwa itu secara makna sama. Maka disebut bir mencakup dua-duanya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Al-bir di situ ya kebaikan dan takwa. Nah, termasuk di antaranya iman dan Islam. Makanya kaidahnya mengatakan kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kata yang apabila digabungkan dalam satu kalimat dua-duanya disebutkan maka maknanya berlainan, tapi kalau disebutkan salah satu maknanya mencakup dua-duanya. Sehingga disebut muslim itu maknanya ya muslim yang mukmin. Disebut iman saja maknanya juga muslim. Ya ayyuhalladzina amanu atau kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei wong mukmin diwajibkan bagi kalian berpuasa. Pak kok ora poso, Pak? Aku muslim dudu mukmin. Nah, gitu. Salah atau benar ini? Ada orang muslim tapi dia enggak puasa. Nah, terus ditanya, "Jenengan kok ora poso?" Ah sing dikongkon kan wong mukmin. Aku durung mukmin, aku muslim. Ya, Bapak kalau sudah muslim otomatis mukmin, maka Bapak berkewajiban menjalankan 5 rukun Islam sesuai kemampuan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang bertanya dapat hadiah langsung. Masyaallah. Alhamdulillah. Tadi yang di belakang mungkin nanti bisa diambil ya. Nyun sewu. Masih ada 3. Kita bagikan 1. Nanti langsung angkat tangan ya. Ketua Takmir Masjid Turfa. Oh Pak Wasman, Masya Allah. Dapat hadiah Pak Wasman. Alhamdulillah. Yang kedua ada Ketua Muhammadiyah. Oh, Bapak Ketua Muhammadiyah. PRM dan PCM. PRM, oke. Masya Allah. Bejane jadi ketua ini. Semoga barokah. Ini enaknya gimana? Ada perpustakaan? Ada. Baik. Pribon? Untuk perpustakaan. Nah, ini perpustakaan. Nah, okay. Terima kasih. Semoga yang lain nanti bisa ikut membaca. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita anugerah untuk mendapatkan husnul khatimah.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.